hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online yang saat ini sudah memasuki minggu ke-10. Saat ini saya mau menyapa dari GBI Juanda 321, GBI Kota Deltamas, GBI Dulos yang berada di Cirebon, Cibubur, Ciledug, dan juga NTT. Salam sehat selalu di rumah. Anda siap semua untuk memuji Tuhan? Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan saat ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau hadapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
kehadiran-Mu Tuhan kami rasakan. Lawatan-Mu ada pada setiap kami saat ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya Yesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Yes, Lord Jesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Yes, mari Roh Kudus lawat setiap kami saat ini, dan kami percaya Your presence fill in this place. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Ya Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti,
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Raymond Wisan dalam program Kitalah Pemenang. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Mengapa Yesus harus naik ke sorga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang baik dan kami tidak pernah kekurangan kebaikan dari Tuhan. Sebelum kami memulai hari ini ya Bapa, kami minta biarlah Tuhan sertai kami. Tuhan tuntun langkah kami. Dengan tangan-Mu yang kuat biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Kami ingin memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami akan memulai hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca buat saudara, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bangkit, Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada 1-2 orang. Tetapi firman Tuhan katakan Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang. Jadi ada banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Ada banyak orang yang menyaksikan bahwa Dia hidup. Saudara harus memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita nyata, Tuhan kita real. Kalau Tuhan kita real, maka Tuhan yang real itu menyertai kita, melindungi kita. Penyertaannya juga real, perlindungannya juga real. Apa yang Dia lakukan bagi kita itu nyata, janjinya itu nyata. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya itu nyata, karena Dia adalah Tuhan yang nyata. Saudara, selanjutnya setelah Tuhan menampakkan diri berhari-hari kepada banyak orang, maka tiba waktunya Tuhan naik ke sorga. Tapi ada hal yang sangat penting yang akan kita pelajari terkait dengan peristiwa Yesus naik ke sorga. Pertanyaan yang selalu muncul adalah mengapa Yesus harus naik ke sorga? Kenapa Dia harus meninggalkan murid-muridnya? Kalau Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup, kenapa Dia harus naik ke sorga? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pada ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama, tujuan Yesus naik ke sorga itu untuk saudara dan saya. Firman Tuhan katakan bahwa Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi Tuhan naik ke sorga bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi Dia naik ke sorga karena Dia ingin menyediakan tempat terbaik buat saudara dan saya. Saudara, Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan kita adalah Tuhan yang memikirkan kita, bahkan hal yang belum kita pikirkan, bahkan hal yang belum kita bayangkan, Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Ketika saudara akan memulai hari ini, mari renungkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan tempat yang terbaik buat kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi yang terbaik buat kita. Kalau Yesus naik ke sorga, tujuannya untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kita, maka selama kita ada di dunia, Tuhan pasti juga memberikan yang terbaik buat kita. Tidak ada berkat dari Tuhan berkat basi, tidak. Berkat Tuhan adalah berkat yang baru, selalu baru tiap hari, selalu baru tiap pagi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalankan hari-hari ini, ketika kita akan memulai hari ini, kita harus ingat bahwa Tuhan kita telah naik ke sorga untuk menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Kalau apa yang belum kita pikirkan itu sudah Dia sediakan buat kita, Dia sudah prepare buat saudara dan saya. Masakan untuk hidupmu hari ini, Tuhan tidak memberi yang terbaik buat kita. Sebelum kita melakukan apapun pada hari ini, firman Tuhan bilang bahwa Dia menyediakan berkat yang baru setiap pagi. Menyediakan berkat yang baru setiap pagi. Jadi sebelum kita bangun pagi, sudah ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan kita tidak pernah kekurangan berkat untuk memberkati kita. Tuhan kita tidak pernah kekurangan kebaikan untuk memberkati saudara dan saya. Kalau Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, dan itu tempat yang terbaik, maka percayalah, selama kita ada di dunia ini, ada hal-hal terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Tempat kita adalah tempat terbaik di mata Tuhan. Tuhan memikirkan kita. Di matanya ada kita, di ingatannya ada kita, di hatinya ada kita. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan, percayalah, Dia lakukan untuk saudara dan saya. Dia lakukan untuk kita. Itulah kenapa alasan yang pertama Dia harus naik ke sorga, yaitu untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Jadi saudara jangan khawatir. Hidup kita di dunia ini sementara. Hidup kita di dunia ini terbatas waktunya. Tapi ketika kita kembali kepada kekekalan, kita tahu ada tempat terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak akan pernah bohong buat kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak akan pernah PHP buat kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus menyediakan tempat dan Dia janji Dia akan kembali untuk menjemput kita. Mari kita lihat. Mari kita lihat pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Janji Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Setelah katanya aku pergi ke situ, setelah aku menyediakan tempat di rumah Bapakku, setelah tempatnya telah tersedia buat saudara dan saya, maka Dia akan kembali lagi. Dia akan kembali untuk apa? Untuk membawa saudara dan saya ke tempat di mana Yesus berada. Supaya apa? Supaya di mana ada Yesus, di situ pun ada saudara dan saya. Ini luar biasa. Tuhan tidak pernah mau jauh dari kita, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu dekat. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang tinggal bersama dengan kita, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Saudara harus ingat dan saudara harus mengerti hal ini, bahwa Tuhan mau saudara ada selalu bersama dengan Dia. Tuhan mau bahwa Dia selalu dekat dengan saudara dan saya. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang menjauh. Saudara, Tuhan kita selalu dekat buat saudara dan saya. Karena itu Dia bilang, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana Yesus berada, maka di situ pun kita berada. Kita tidak pernah jauh dengan Tuhan. Kita tidak pernah ada jarak dengan Tuhan. Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia. Karena itu Dia harus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Apakah kemudian saudara ditinggalkan sendiri? Tidak. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kita akan lihat pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16. Saya akan baca buat saudara. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah janji penyertaan Tuhan.
Tuhan sedang pergi menyediakan tempat buat kita, tapi kita tidak ditinggalkan sendiri. Rohnya Dia berikan buat kita, Dia utus buat kita, Dia tinggalkan buat kita untuk menyertai kita. Dia bilang, aku akan memberikan penolong yang lain. Aku akan memberikan penolong buat saudara dan saya. Dan penolong yang Tuhan utus buat saudara dan saya adalah Roh Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus menemani kita, menyertai kita. Jadi Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia sedang menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Pada saat yang bersama, Dia juga menjaga kita. Dia juga selalu ingin kita ada di dekat Dia. Dia juga ingin supaya kita selalu disertai, ditolong, dibantu apapun yang menjadi masalah dan kendala kita. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kenaikan Yesus, mari kita pahami baik-baik bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Bukan cuma dalam waktu yang pendek ini selama kita hidup, tetapi dalam waktu yang panjang di dalam kekekalan. Tuhan sudah memikirkan saudara dan saya. Di dalam kekekalan, saudara dan saya akan tinggal di mana? Di dalam kekekalan, saudara dan saya akan ditempati di mana? Saudara dan saya saat ini sudah punya tempat bersama dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku, maka saudara ingat, itu bukan untuk meninggalkan kita, tapi justru itu untuk mempersiapkan tempat terbaik buat kita. Dan selama Dia mempersiapkan tempat buat kita di sorga, firman Tuhan berkata, Dia gak mau jauh dengan kita. Dia ingin selalu dekat dengan kita. Setelah Dia menyiapkan, Dia akan menjemput kita, membawa kita, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Karena itu Dia mengutus Roh Kudusnya, supaya saudara dan saya selalu melihat pertolongan, selalu merasakan penyertaan Tuhan, selalu mengalami mujizat yang baru. Mujizat yang baru. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Yang kedua, kenapa Dia harus naik ke sorga? Mari kita lihat bersama-sama masih ayat yang kita baca. Kita lihat pada ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas ini sangat realistis, saudara. Thomas ini adalah tipe murid yang skeptis. Karena itu dia mempertanyakan semua yang diucapkan oleh Tuhan. Dalam tanda kutip, dia menggugat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas langsung nyeletuk. Thomas langsung menanggapi, Tuhan, kami tidak tahu kamu mau kemana. Mana mungkin kami tahu jalan ke situ. Wah, luar biasa saudara. Bukankah karakter Thomas mewakili kita? Ketika kita baca firman Tuhan, mungkin saudara bertanya, apa iya, masa iya kondisi saya kayak gini, situasi COVID kayak gini, mana mungkinlah Tuhan menyertai kita seperti ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, usaha habis, pekerjaan hancur-hancuran. Apakah Tuhan menyertai? Saat ini aja nggak tahu gaji masih mau diterima atau enggak, kita masih mau lanjut kerja atau enggak, usaha masih berlanjut atau tidak. Mungkin saudara berpikir seperti itu, saudara. Mungkin karakter kita sama seperti Thomas. Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, selalu ada bantahan, selalu ada komplainan, selalu ada protes. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita perhatikan pada ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Untuk menjawab pertanyaan Thomas, bahwa dialah jalan. Selama ini ketika kita berbicara tentang jalan ke sorga, orang hanya memberitakan tentang sorga seperti seorang calok memberitakan tentang sorga. Ayo kita pergi ke sorga, ayo kita pergi ke sorga. Tapi ditanya, bagaimana jalan di sorga? Bagaimana situasi sorga? Kemana kamu akan taruh kami? Alamat sorga kami akan ditempatkan di mana? Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa engkau akan masuk ke sorga di tempat ini. Tidak ada, saudara. Karena itu Yesus harus naik ke sorga. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa Dia asalnya dari sana.
Hanya orang yang berasal dari sorga yang tahu jalan ke sorga. Hanya orang yang asalnya dan tempat tinggalnya di sorga yang tahu bagaimana cara ke sorga. Cuma orang yang dari sana, cuma pribadi yang dari sana, yang bisa memberitahukan kepada kita secara benar, secara tepat, secara konkret kepada kita bagaimana jalan ke sana. Karena itu firman Tuhan berkata, akulah jalan, jalan kemana? Jalan ke sorga. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kamu mau kemana. Bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ? Sekarang kita sudah tahu Yesus pergi kemana. Yesus pergi ke sorga. Yesus pergi ke sorga untuk apa? Inilah jawaban Yesus. Untuk memberitahukan kepada kita jalan ke sana. Kalau saudara masih ragu dengan Yesus, kalau saudara masih ragu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mampu membawa kita ke sorga, lalu apa lagi yang bisa meyakinkan kita? Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa inilah jalan ke sorga, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah jalan. Dialah yang akan menuntun kita. Dialah yang akan membawa kita. Dialah yang akan memberikan tempat itu buat kita. Kenapa? Karena dia dari sana, saudara. Dia bukan cuma dari sana, tetapi firman Tuhan berkata sebelum dia naik ke sorga dalam Injil Matius pada pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-18, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Jadi dialah penguasa bumi dan dialah penguasa sorga. Kalau dia penguasa sorga, maka dia berhak menempatkan saudara di mana. Dia berhak untuk mengangkat saudara sebagai warga kerajaan sorga. Jadi jangan ragu dengan Tuhan. Dia naik ke sorga, yang kedua tujuannya supaya saudara yakin dan percaya bahwa saudara tidak salah jalan ketika memilih Yesus. Ketika saudara memilih Yesus, saudara tidak salah jalannya. Kenapa? Karena cuma dia satu-satunya pribadi yang tahu jalan, yang tahu kondisi, yang tahu keadaan, yang tahu betul-betul tempat apa itu sorga. Cuma dia satu-satunya pribadi, yaitu pribadi yang dari sorga, datang kepada kita, memberitahukan jalan ke sorga, dan berjanji bahwa dia akan jemput kita untuk membawa kita kembali ke sorga. Amin, saudara. Saudara percaya? Karena itu mari kita yakin, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita yang luar biasa, bahwa Yesus yang kita percaya akan datang kembali, menjemput kita untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. Yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kristus harus tinggal di sorga. Ulang. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Elohim dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Perhatikan saudara. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yesus ada di sorga saat ini untuk menyediakan tempat buat kita dan untuk memulihkan segala sesuatu. Setelah segala sesuatu dipulihkan, maka dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Jadi apa sebenarnya yang dipulihkan? Apa sebenarnya yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ini, bahwa Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan itu apa yang dipulihkan oleh Tuhan? Kenapa Yesus harus menunggu waktu pemulihan itu? Banyak hal yang dipulihkan, saudara. Yang dipulihkan Tuhan diantaranya adalah pujian penyembahan. Penyembahan kita kepada Tuhan dipulihkan secara luar biasa. Kalau sebelumnya saudara terikat dengan banyak hal ketika menyembah Tuhan, ketika datang kepada Tuhan, maka segala sesuatu dipulihkan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana penyembahan kita hari-hari ini sedang berubah. Bagaimana konsep persekutuan kita hari-hari ini sedang berubah. Itulah yang ingin dilakukan oleh Tuhan, dipulihkan segalanya. Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan.
Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi apa yang sedang dipulihkan oleh Tuhan? Segala sesuatu yang masih bisa digoncang. Segala sesuatu yang harus dirubah. Segala sesuatu yang selama ini mungkin sudah menjadi kerak dalam kehidupan kita. Itu yang digoncang oleh Tuhan. Itu yang dihancurkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Saudara, saya adalah orang yang dulunya sangat percaya bahwa persekutuan itu bukanlah persekutuan lewat virtual. Persekutuan itu adalah tatap muka secara langsung. Ketika kita berbicara tentang persekutuan, ketika kita berbicara tentang koinonia, maka kita sedang bicara tentang pertemuan langsung, tatap muka. Bertemu muka dengan muka. Kita bersapa, bertutur kata, berbicara, saling melihat. Itulah yang saya pahami tentang persekutuan. Itulah keyakinan saya tentang persekutuan. Karena itu ketika COVID ini mulai dan kemudian pemerintah menganjurkan kita harus beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, saya mengambil langkah cukup lambat untuk membuat renungan-renungan streaming, untuk membuat hal-hal pemberitaan Injil secara khusus lewat streaming. Kenapa? Ataupun pertemuan ibadah lewat streaming. Kenapa? Karena saya mungkin tipe orang konvensional. Saya belum menemukan alasan kenapa kemudian harus berubah. Kenapa kemudian ibadah itu harus dirubah. Penyembahan kita polanya harus dirubah. Dan ayat ini ditunjukkan Tuhan kepada saya. Bahwa apa yang bisa digoncang itu akan digoncang oleh Tuhan. Bukan cuma dunia saja, tapi langit dan bumi akan digoncangkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya memang tinggal tetap apa yang murni. Saudara, ketika kita berpikir bahwa liturgi kita adalah liturgi yang murni, maka saat ini Tuhan sedang goncangkan kita. Ketika kita berpikir prinsip-prinsip koinonia kita itu adalah hal yang murni, maka saat ini kita sedang digoncangkan oleh Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan bahwa apa yang dibuat oleh manusia itu rapuh, apa yang dibuat oleh manusia itu sesuatu yang betul-betul rapuh, gampang hancur. Apa yang dibuat manusia itu gampang dipatahkan. Dan yang tidak terpatahkan adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu saat ini saudara, bukankah penyembahan kita kepada Tuhan mulai berubah? Bukankah konsep ibadah kita kepada Tuhan mulai berubah? Dulu ketika kita berpikir bahwa penyembahan itu harus dilakukan di sebuah tempat, dilakukan bersama dengan community, dilakukan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, maka saat ini kita mulai berpikir lain. Konsep kita mulai dirubah. Bagaimana kita mulai menyembah Tuhan? Penyembahan kepada Tuhan bukan lagi penyembahan di sebuah tempat, tapi penyembahan kepada Tuhan adalah penyembahan yang lahir dari pribadi-pribadi yang rindu untuk menyembah Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keterbatasan, dalam segala keadaan. Saat ini saudara, Tuhan sedang menggoncangkan langit dan bumi. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Itulah tujuan Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Untuk memulihkan segala sesuatu yang bisa digoncang. Untuk memulihkan segala sesuatu yang masih bisa digoncangkan. Tetapi apa yang tidak tergoncangkan, itu akan bersinar, itu akan cemerlang, itu akan tinggal tetap. Kalau saudara punya iman yang teguh kepada Yesus, COVID ini tidak akan mencuri apa-apa dari hidupmu. COVID ini tidak akan mengambil apa-apa dari kehidupanmu. Karena kepercayaanmu kepada Tuhan tidak tergoncangkan.
Karena Tuhan yang tinggal di dalam kita tidak tergoncangkan. Karena Tuhan yang memberikan janji buat kita, janjinya tidak tergoncangkan. Karena Tuhan yang memberkati kita, berkatnya tidak tergoncangkan. Jadi apapun yang kita lakukan hari-hari ini, mari kita ingat bahwa Tuhan yang ada di sorga menjaga kita. Apa yang tidak tergoncangkan yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak akan mampu direbut oleh siapapun. Itu dijaga oleh Tuhan, itu dimeteraikan oleh Kristus. Tapi apa yang bisa digoncangkan, maka relakan itu, biarkan itu, lepaskan itu. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan membalas kepada kita. Tuhan pasti akan melipat gandakan apa yang hilang dari kehidupan kita. Karena itu apapun saat ini yang kita lewati, yang hilang dari kehidupan kita, yang sedang digoncang dari kehidupan kita, biarkan dia bergoncang, biarkan dia terus digoncangkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, supaya tinggal tetap buah yang tetap dari hidupmu, supaya tinggal tetap berkat yang tetap dari kehidupan. Jangan takut dengan kehilangan. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak akan pernah mengambil yang baik dari kehidupan kita. Tuhan kita tidak akan pernah membuat hidup kita menderita. Tuhan kita tidak akan membawa kita di dalam kesusahan dan penderitaan. Tidak. Kalau terjadi kegoncangan, itu artinya apa yang goncang dari hidupmu memang harus digoncangkan. Supaya apa? Supaya dapat sesuatu yang baru. Tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Mari kita memandang kepada Tuhan, bahwa hanya Yesus yang tidak tergoncangkan. Hanya iman kita kepada Yesus yang tidak pernah bisa berubah. Karena kalau Tuhan ada di dalam kita, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita akan tinggal tetap. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Mu sekali lagi ke atas kami semua. Pentakosta baru, Pentakosta ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Lindungi kami semua pada hari-hari ini daripada serangan hal-hal yang jahat, serangan hal-hal yang mematikan kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita, seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Tim Pelmas akan melakukan pelayanan untuk membagikan takjil bagi teman-teman kita yang sedang berpuasa. Semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.